Assalamualaikum Ustaz Salim Afila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusuf. Sehat-sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustaz nih, Alhamdulillah. rekan-rekan nih banyak banget nih hadir malam hari ini, tidak hanya di Indonesia, tadi ada juga yang lagi di Malaysia, di Turki maupun Oh, di Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Siap-siap. Ustaz ini di mana nih? Di Jogja, apalagi di pesantren? Lagi di Jogja, Pak Yusuf. Baru Jogja. tadi malam balik dari pesantren. Oh, Alhamdulillah. dari Hari ini Merauke. ketepatan ada beberapa acara di Jogja. Jogja. Oke, baik Ustadz ya. Boleh kita hari ini temanya tentang jangan jadi orang tua durhaka. Wow, orang tua durhaka. Selama ini kita biasa dengarnya anak durhaka Ustadz ya. Tapi ternyata Betul. durhaka ini seperti apa? Khususnya ayah bunda, jangan sampai kita menjadi orang tua durhaka. Atau yang masih muda, yang baru mau menikah, nah siap-siap agar kita tidak menjadi orang tua durhaka. Untuk rekan-rekan dan ayah bunda yang ingin bertanya, berdiskusi dengan Ustaz Salim, nanti silakan di kolom chat, di kolom komentar ya, ketikkan nama, diketik namanya, lalu pertanyaannya apa, nanti akan kita pilih beberapa untuk didiskusikan bersama Ustadz. Oke, langsung saja. Ini persembahan dari Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu bersama Ustaz Salim Afila untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik itu di Indonesia maupun juga di beberapa negara lainnya. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin hadratal mukarramin hadratal afadil yang kita takzimi segenap pimpinan pesantren masyarakat Merapi Merbabu, mudir kita Ustadz Mustafa Arianto, yang kita takzimi teman-teman dari Baitul Mal Merapi Merbabu, teman-teman dari digizalkat.com, para Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun pada kesempatan malam hari ini dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada suatu hari datang seorang bapak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kepada Amirul Mukminin, orang tua ini menyampaikan keluhannya tentang anaknya yang durhaka kepadanya. Dengan kedurhakaan yang menurut dia sangat menyakitkannya. Maka Sayyidina Umar memanggil anak dari bapak yang mengadu tersebut dan menanyainya. Kata Sayyidina Umar, bapakmu telah mengadukan dirimu kepadaku bahwa engkau adalah anak yang durhaka. Maka anak itu bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah ada kewajiban orang tua atas anaknya, alias hak anak atas orang tuanya? Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, iya, tentu ada. Apa saja kalau aku boleh tahu, kata anak tersebut. Maka Sayyidina Umar mengatakan, haknya anak atas orang tua alias kewajiban si bapak ini kepada anaknya adalah, satu, untuk dipilihkan seorang ibu yang salihah baginya. Dua, untuk diberi nama yang baik sebagai doa untuknya. Dan yang ketiga, untuk dididik dengan adab-adab Islam dan Al-Quran. Maka si anak ini kemudian mengatakan, bagaimana jika bapakku ini sama sekali tidak memenuhi haknya, memenuhi kewajibannya kepada diriku, tidak memenuhi hakku sebagai kewajiban baginya. Dia tidak memilihkan ibu yang salihah untukku, tapi justru ya menikahi seorang bekas budak yang beragama Majusi.
Dia bahkan memberi aku nama Jo'lan. Nama Jo'lan itu artinya tikus curut. Sebagai namaku, dan itu bukan doa yang baik untukku. Dan tidak pernah dia mengajarkan satu ayat pun dari Al-Quranul Karim, apalagi sunnah-sunnah Nabi SAW kepada diriku. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada si bapak yang tadi mengadu, wahai fulan, kau tadi mengadukan anakmu yang durhaka, maka sungguh telah aku dapati penjelasannya, ternyata engkau telah lebih dahulu durhaka kepada anakmu, ya, dibandingkan kedurhakanya kepadamu. Jadi engkau adalah orang tua yang durhaka kepada anakmu, ya, sebelum kemudian anak itu durhaka kepadamu sebagai akibatnya. Dari riwayat yang datang kepada kita tentang Sayyidina Umar bin Khattab dan orang yang mengadukan anaknya ini, kita mendapati satu konsep yang disebut kedurhakaan orang tua kepada anaknya. Dan dalam riwayat ini tentu kita mendapatkan 3 perkara penting yang menjadi tanda kedurhakaan orang tua kepada anaknya. Yang pertama adalah tidak memilihkan ibu yang salihah untuk anaknya. Ini tentu kepada si bapak. Ada kewajiban untuk memilihkan ibu yang salihah. Kalau tidak dipenuhi, maka itu termasuk kedurhakaan kepada anak. Jadi ketika memilih calon istri, ini bagi teman-teman peserta kajian yang mungkin belum menikah, yang harus Anda perhatikan, Anda bukan cuma mencari pasangan untuk diri Anda, tetapi Anda mencari seorang ibu untuk anak-anak Anda. Demikian pula seorang wanita ketika dia memilih calon suami baginya, maka dia bukan hanya memilih seorang yang akan menjadi pendamping hidupnya, tetapi memilih seseorang yang menjadi bapak bagi anak-anaknya. Maka sejak menikah, konsepnya dalam Islam itu sejak memilih calon, itu dia tidak hanya egois memikirkan ini seleraku. Aku sukanya yang ganteng, yang tinggi, yang kaya, yang keturunan bangsawan, gitu ya. Bukan cuma itu, tetapi dia harus memikirkan bagaimana nanti ketika orang itu menjadi bapak bagi anak-anaknya, bagaimana orang itu nanti ketika menjadi ibu bagi anak-anaknya. Maka termasuk durhaka kalau kita memilih pasangan bukan karena Allah, bukan karena agama dan akhlaknya, melainkan hanya sekedar selera pribadi kita sendiri yang selera itu pun cepat usang, selera itu pun akan cepat musnah karena betapa sementaranya yang namanya paras muka, betapa sementaranya yang namanya badan kekar, betapa sementaranya yang namanya badan langsing, betapa sementaranya yang namanya harta, jabatan, pangkat, nasab, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hal pertama yang diingatkan Sayyidina Umar bin Khattab di dalam riwayat ini. Bagaimana kemudian sejak awal memenuhi hak-hak anak itu dengan memilih pasangan yang saleh atau salihah. Yang kedua, memberi nama yang baik sebagai doa untuknya. Nah, termasuk kedurhakaan orang tua adalah memberi nama-nama yang buruk atau juga nanti panggilan-panggilan yang buruk kepada si anak yang tidak mencerminkan doa kebaikan untuknya. Maka betul-betul hati-hati dalam memilih nama untuk anak-anak kita. Jika kita tidak memiliki ilmu, bisa dikonsultasikan dengan para asatid, dengan para guru, para ulama, para kiai, bahkan jika memang diniatkan mencari berkah, bisa meminta nama kepada mereka, kepada para ustadz, para ulama, para kiai, para masyayikh. Ini adalah satu tradisi yang baik, di mana kemudian meminta nama sebagai doa kepada orang saleh, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi anak tersebut, karena yang memberi nama adalah orang yang saleh, yang menjadikannya sebagai doa adalah orang yang saleh. Jadi jangan sampai memberi nama dengan nama-nama yang buruk. Ini tadi di dalam hadis disebutkan, bapak ini tadi ternyata memberi anak namanya itu Jo'lan. Jo'lan itu artinya tikus curut. Nah, memang di antara kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu memberi nama dengan nama-nama binatang, gitu ya, sebagian dengan nama binatang. Maka Rasulullah SAW mengubah kebiasaan itu menjadi memberi nama dengan nama-nama yang baik. Bagaimana memberi nama yang baik? Sebaik-baik nama adalah dengan menisbat kepada Allah sebagai hambanya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Karim, dan seterusnya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, kita bisa memberi sebutan abd di depannya sebagai tanda bahwa kita adalah
hamba Allah Abdul Muhaimin, misalnya kemudian juga ada Abdul Muta'al, jarang-jarang ya, Abdul Nafi' ya, misalnya gitu ya, kemudian ada Abdul Kamil ya, dan seterusnya, Abdul Majid dan lain sebagainya. Ini nama yang baik. Alternatif paling mudah pertama dengan itu. Yang kedua, nama yang baik itu bisa diambil dari nama Rasulullah SAW dan turunan-turunannya. Muhammad, Ahmad, Hamad, Hamdun, Hamdan, ya, kemudian ya nama-nama yang kemudian nisbat kepada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai sebuah tanda sebagai orang yang terpuji dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa juga dengan nama-nama dari tokoh-tokoh para nabi, nama tokoh para sahabat yang orang-orang soleh. Ya, kalau mau memberi nama anak kita dengan nama orang soleh, pilih nama orang yang sudah wafat dan hidupnya tercatat sebagai kebaikan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya saya selalu melarang ada orang pinjam nama saya mau kasih nama anak saya Salim Hafillah, saya nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Ya, kita ini berharap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kehidupan yang baik, kematian yang baik, akhir yang baik. Tapi kita tidak pernah tahu, ya, memberi nama dengan nama saya yang masih hidup untuk anak sampean, saya katakan itu membebani saya sekaligus membebani anak itu. Ya, kita kan tidak tahu. Saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dengan berbagai hal. Kalau ujian itu misalnya mengganggu nama tersebut sehingga anak itu juga terpengaruh, ini kan kasihan anaknya. Jadi ada seorang ustadz di Jogja, mungkin dulu beliau ya terlalu bersemangat memberi nama anaknya dengan satu tokoh nama dunia Islam. Ya, tokoh dunia Islam yang masih hidup saat itu. Ya, belakangan tokoh ini ternyata di akhir hayat tersangkut berbagai macam persoalan, ya, kemudian juga ya mati dalam keadaan yang tidak semua orang menyepakati dia terpuji. Artinya ada orang yang kemudian ya, terhadap kematiannya ini mengatakan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak ini kan kebebanan gitu ya, dengan nama yang sama itu dia menjadi beban. Itu yang menjadi catatan. Jadi kalau mau beri nama dengan nama orang soleh, pilih nama orang soleh yang sudah wafat dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Kemudian yang memberi nama anak kita sendiri dengan nama rancangan kita boleh, tapi tadi sebaiknya konsultasi dengan para asatidz. Karena tidak semua yang berarti bagus bisa menjadi nama yang baik. Biasanya para ulama mencontohkan nama Falah, ya. Kalau Nailul Falah boleh, tapi kalau Falah saja itu misalnya bisa menjadi masalah. Misalnya ketika ada datang tamu ke rumahnya, Aina Falah, Falah ada di mana? Kemudian dijawab, maafi, Falah tidak ada. Falah artinya kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan. Nah, kalau ditanya, Falah ada di mana? Falah nggak ada. Tidak ada keberuntungan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan. Itu menjadi doa bagi rumah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, ini tidak sembarangan kita. Jadi, tidak semua yang artinya bagus, itu bisa dianggap sebagai sebuah nama yang baik, sebagai doa yang baik. Jadi, memang ada ilmunya, ya. Misalnya, di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, kita bisa menelisik, mengkaji mungkin di kesempatan yang lain tentang seperti apa tata cara memberi nama yang baik gitu. Karena nama ini doa. Saya alhamdulillah diberi nama Salim misalnya, ya jadi doa semoga menjadi orang yang selamat dunia akhirat gitu ya. Ini menjadi sebuah kebaikan. Dan kemudian ya kalau direferensikan ada Salim Maula Abi Hudzaifah ya, di antara maha guru Quran yang ditunjuk Rasulullah SAW di zamannya ya, dan salah satu yang kemudian dinominasikan Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau, qadarullah, Salim Maula Abi Hudzaifah wafat terlebih dahulu di peperangan Yamamah. Kemudian syahid ya di peperangan Yamamah. Kemudian saking seringnya Sayyidina Umar itu menyebut Salim Maula Abi Hudzaifah sebagai orang utama ya gitu ya. Maka putra beliau yang namanya Abdullah bin Umar memberi nama anaknya itu dengan nama Salim, dan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucunya Sayyidina Umar ini menjadi salah satu di antara 7 fuqaha Madinah yang terkemuka pada zamannya. Ulama besar, dan termasuk beliau menjadi guru dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah yang terkenal dengan keadilannya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, ya, termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak, itu adalah
tidak memperhatikan pendidikan anak dan bahkan tidak mengajarkan adab-adab Islam kepada anak, tidak mengajarkan satu kalam pun dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Itu sama sekali kok. Anaknya kok tidak diajari Quran, tidak diajari adab-adab Islam. Ini termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Kalau saya tidak bisa gimana Ustaz ya? Kalau tidak bisa berarti memang harus meminta bantuan yang lain. Bisa ibunya, bisa kemudian ya dimasukkan ke TPA, TPQ, ya ke PAUD yang kemudian mengajarkan adab-adab Islam. Paling tidak memberikan perhatian kalau tidak bisa mengajarkannya sendiri. Tetapi pada intinya adalah termasuk kedurhakaan kalau orang tua tidak punya perhatian sama sekali terhadap pendidikan adab-adab Islam dan Quran dari anak-anaknya. Itu kalau dari apa yang tadi disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita bisa memerinci beberapa durhaka yang lain yang kemudian bisa terjadi antara orang tua kepada anaknya. Misalnya, kedurhakaan orang tua kepada anak itu adalah tidak berusaha untuk mencukupi nafkahnya atau menafkahinya dari sumber yang haram. Ini termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Nah, memang kita sebagai orang tua sudah selayaknya ya menjadi yang menanggung nafkah anak-anak kita ya sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Ya paling tidak meskipun belum bisa mencukupi sepenuhnya, kita berjuang, kita berusaha ya menjemput rizki ya, memenuhi nafkah. Ini yang kita upayakan untuk anak-anak kita dan catatannya tadi melalui jalan yang halal karena akan termasuk kedurhakaan yang lain meskipun kita memberikan harta yang banyak, memberikan makanan yang banyak, minuman yang banyak, pakaian yang banyak, rumah yang megah, mewah, kendaraan yang bagus, dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu semua dari sumber yang haram, subhanallah ini juga termasuk kedurhakaan. Karena barang haram itu ya disebutkan apa yang tumbuh di badan kita dari barang haram, fanaru aula biha, maka neraka lebih layak baginya. Neraka lebih utama baginya. Nah, demikian pula Al-Imam Asy-Syafi'i bahkan memberikan catatan yang menarik, kata beliau, kalau barang haram masuk ke tubuh kita, kalau kita nggak tahu, barangkali kita nggak dosa. Tetapi bahkan yang nggak tahu dan yang nggak dosa ini pun, dampak dari adanya barang haram di dalam tubuh pasti akan terasa. Jadi, ya, kita nggak tahu, ya ternyata ini adalah barang haram masuk ke tubuh kita, kemudian dia tumbuh sebagai bagian dari tubuh kita. Secara zahir kita tidak berdosa karena tidak tahu. Tetapi secara batin kata Imam Asy-Syafi'i, ya pengaruh dari barang haram yang ada di tubuh itu pasti akan terasa. Kalau mata tumbuh dari barang haram, maka mata itu ya frekuensi haram gampang nyambungnya gitu ya. Ya dia mudah untuk diajak menonton perkara yang haram, perkara yang buruk, perkara yang nista, tetapi berat diajak membaca Al-Qur'an, berat diajak mengkaji ilmu, berat diajak membaca buku yang bermanfaat gitu ya. Berat diajak untuk kemudian ya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Demikian pula telinga ya, seperti apa yang akan dia dengarkan. Ya, kalau dia tumbuh dari barang haram, suka sekali mendengarkan ghibah, gunjingan, suka sekali mendengarkan fitnah, suka sekali mendengarkan adu domba dan lain sebagainya. Demikian pula lisan, kalau dia tumbuh dari barang haram, ringan untuk berdusta, ringan untuk menipu, ringan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, bergunjing, melucah, namimah, adu-adu. Itu yang kemudian menjadi satu hal yang ya, terjadi. Tangan pun demikian, kaki pun demikian, gitu ya. Jadi ini adalah hal yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan. Jadi menafkahi keluarga pastikan dengan yang halal. Bahkan contoh dari para nabi dan para rasul betapa hati-hatinya mereka memberi makan keluarga. Termasuk misalnya Nabiullah Daud alaihissalam, kata Nabi Muhammad SAW, tidak pernah Nabiullah Daud alaihissalam, padahal dia adalah seorang raja, memberi makan kepada keluarganya, kecuali dari hasil kerja tangannya, menempa besi untuk dijadikan sebagai baju-baju besi. Kalau dia raja sebenarnya, kalau dia mau memberi makan keluarganya dari pajak, dari sumber pendapatan negara, ya, kalau zaman sekarang dari tambang ini, tambang itu, dari BUMN, dan itu ya, itu bisa sebagai seorang raja. Itu adalah Daud alaihissalam. Tetapi beliau memilih untuk memberi makan keluarganya hanya dari apa yang diupayakan oleh tangannya, dari pekerjaan tangannya sendiri. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Daud. Dan ini juga dilakukan oleh
para sahabat Nabi SAW, kehati-hatian mereka, para ulama, ya, kehati-hatian mereka di dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, memastikan satu suapan yang ku masukkan ke dalam mulut anakku dan istriku itu halal, itu lebih utama daripada bersedekah 1.000 dinar. Ya, bersedekah 1.000 dinar itu, ya, 1 dinar itu 4,2 gram emas 22 karat, ya kan? Ya, kalau sekarang bisa mencapai hampir 4 juta rupiah. Ya, kalau 4 juta rupiah dikalikan 1.000, 4 miliar. Ya. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, memberikan makanan kepada keluarga dengan memastikan setiap suapannya itu halal, itu lebih utama daripada bersedekah 1.000 dinar. Menunjukkan betapa luar biasa dahsyatnya dampak dari makanan yang halal, atau naudzubillah kalau sampai ada yang haram. Di makanan halal itu, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, melembutkan hati. Kalau hatinya lembut, maka menjadi mudah menerima kebenaran. Dalam beberapa hadis ditunjukkan ketika Rasulullah menyebutkan ayat tentang kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Seruan Allah untuk memakan yang halal dan thayyib, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan tentang orang yang ketika dia tidak mengonsumsi yang halal, bahkan semua keutamaan yang ada pada dirinya untuk dikabulkan doanya oleh Allah menjadi tertutup oleh adanya hal yang haram di dalam tubuh itu. Jadi ada seorang musafir itu mustajab doanya. Dia berpuasa, puasa itu mustajab doanya. Dia terzalimi, dirampok orang terzalimi itu mustajab doanya, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Gitu ya. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kata Nabi SAW, bagaimana doanya akan dikabulkan, padahal dia memakan yang haram. Padahal tadi dia musafir itu mustajab, dia puasa itu mustajab, dia mazlum itu mustajab. Tetapi menjadi kemustajaban itu terhapus karena adanya barang haram yang tinggal di tubuh seseorang. Subhanallah. Ini yang kemudian kita pahami. Jadi penting bagi kita sebagai orang tua, entah bagaimana caranya, ya, mengupayakan nafkah untuk keluarga ini adalah yang halal, karena menafkahi dari yang haram termasuk bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak, juga bahkan suami kepada istri. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mendoakan atau mendoakan dengan doa yang buruk. Ya, jadi termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak adalah dia tidak pernah mendoakan anaknya. Ya, jadi anak tidak mendoakan orang tua itu juga kedurhakaan. Tetapi termasuk orang tua kok tidak mendoakan untuk anaknya kebaikan, itu juga adalah, ya, sebuah kedurhakaan. Ya, paling tidak kita membaca di setiap zikir ba'da sholat, ya, itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya, istri saya punya kebiasaan kalau lagi agak emosi melihat tingkah anak-anak itu yang keluar malah Rabbi habli minas sholihin, gitu ya. Saya itu ikutan istri saya. Jadi kalau lihat anak dalam kondisi paling bikin jengkel pun, kalau bisa yang keluar dari lisan kita adalah doa yang baik, gitu ya. Jadi ada cerita dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Beliau itu cerita sambil nangis, ya, karena beliau itu jadi imam haram sejak usia 20-an, sekarang usia 60-an. Jadi sudah lebih dari 40 tahun jadi Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais itu. Beliau ditanya, ceritanya bagaimana kok bisa menjadi imam haram sejak usia yang sangat muda. Dipercaya oleh kerajaan menjadi imam Masjidil Haram sejak usia yang sangat muda. Beliau menceritakan sambil menangis, barangkali di antara sebabnya adalah doa dari ibu saya. Jadi beliau menceritakan, beliau itu waktu kecil ya usil, ya akal, gitu ya. Beliau cerita ibunya itu lagi bikin adonan kue, ya, di atas loyang-loyang untuk nanti dipanggang, setelah matang akan dibagi-bagi untuk tetangga-tetangga. Jadi loyang-loyang berisi adonan itu diletakkan di salah satu ruangan rumah, gitu kan. Itu ada banyak sekali loyang-loyang yang berisi adonan kue yang siap dipanggang. Itu karena ovennya kan terbatas, jadi harus gantian, gitu kan. Nah, saya sudah kecil ini dari luar bawa ember diisi pasir, ya. Kan kalau pasir di sana nggak usah nyari, tinggal depan rumah tinggal bisa diciduk, gitu ya. Diambil, kemudian ini pasir ini oleh saya sudah kecil itu dituang ke dalam adonan kue tadi, so dibagi-bagi, gitu ya. Ya mungkin dia juga belum paham, gitu ya, pada usia seperti itu. Dan yang menakjubkan ketika ibunya
ya melihat adegan itu ya, anaknya lagi nuangin pasir-pasir ke adonan kue yang sudah disiapinya capek-capek luar biasa, disiapkannya untuk memberi hadiah kepada tetangga. Kita bayangkan kalau ibu-ibu ya lihat itu apa yang keluar pertama kali, ya Allah gitu ya. Maka yang luar biasa adalah ibunya Syekh Sudes ini ternyata mengatakan, ya Allah, jadikan anak ini imam Masjidil Haram. Jadi ternyata doa ketika sedang marah-marahnya, jengkel-jengkelnya sama anak, asalkan doanya baik, itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika itu. Jadi tabarakallah, itu ceritanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jadi penting sekali ini doa Bapak dan terutama doanya Ibu. Hati-hati kalau berdoa ya. Jadi apalagi anaknya lagi manjat kok dibilang nanti jatuh, itu diamini malaikat nanti karena doanya ibu bahaya gitu ya. Jadi kalau bisa ungkapkan yang baik-baik ya. Saya kenal dengan seorang ustadz yang cukup terkenal di pentas nasional Indonesia. Itu waktu kecil itu ya Allah, kata beliau, aku biar kok yo bandele koyo ngono gitu ya. Kata beliau, bahkan beliau itu kalau BAB nggak mau di WC katanya waktu kecil. Kalau BAB itu maunya diwadahi pakai piring dan nanti harus ditutup pakai tutup makanan, dimasukkan ke lemari makanan dulu. Setelah dia rela baru nanti dibuang ke kloset, dibuang ke WC gitu. Jadi ya itu ibunya itu sabarnya luar biasa ya kalau. Jadi kalau ditampung kemudian diletakkan di lemari makan gitu ya, ditunggu sampai dia rela baru kemudian boleh dibuang. Dan itu ibunya jalani dengan kesabaran luar biasa sambil mendoakan, Masya Allah nak, lah kamu itu aja BAB saja mulia nak, besok mudah-mudahan jadi orang yang mulia, dihormati orang ya nak ya, Insya Allah ya nak ya, gitu ya. Gitu. Jadi luar biasa. Terus ada cerita seorang ustadz lain yang kemudian juga gitu. Jadi bibirnya itu sering diolok-olok teman-temannya karena bibirnya itu lebih besar, ya lebih tebal daripada temannya. Bahasa Jawanya duer gitu ya. Jadi kalau pulang itu sering nangis karena sering diolok-olok teman-temannya karena bibirnya duer. Ibunya itu, Masya Allah ya, membangkitkan percaya diri dan self esteemnya itu luar biasa. Nah, kenapa Allah ngasih kamu bibir lebih besar daripada yang lain? Nah, karena nanti kamu akan bicara kepada banyak orang untuk mengajak mereka kepada Allah. Nah, ini amanahnya Allah, makanya bibirmu dibikin lebih besar daripada teman-temanmu. Karena kamu nanti akan bicara bukan cuma untuk orang Jawa, orang Indonesia, sampai luar negeri, nanti akan kamu bicara. Dan si anak ini ya tidak bisa bahasa Jawa di lingkungan yang kemudian sangat fanatik bahasa Jawa pada saat itu, sehingga orang-orang mengatakan, cak kok iso bahasa Jawa. Ibunya itu membesarkan hatinya. Nggak apa-apa ya nak ya, sekarang belum bisa bahasa Jawa, tapi nanti nak ini kamu akan bicara bukan cuma sama orang Jawa, nak. Kamu akan bicara sama orang dari berbagai suku bangsa. Kamu akan bicara kepada orang Inggris, orang Prancis, orang Australia, orang Amerika, orang Jepang ya, nak ya. Dan Masya Allah itu doa yang ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menjadi seorang pembicara internasional ya istilah sekarang. Jadi bisa bicara dalam banyak bahasa. Jadi ini Masya Allah ya. Bagaimana kita terus mencoba mendoakan ketika kemudian anak kita ya ada di sisi kita maupun kita sedang kangen. Kalau kangen itu nggak usah meratap, nggak usah sedih, tapi doakan gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Demikian pula ketika kita sedang bersama dengan dia, kok dia bikin jengkel ya, doakan yang baik. Kalau bisa jangan sampai keluar dari lisan orang tua satu doa yang buruk kepada anak. Karena kata Nabi SAW, tingkat istijabah doa orang tua itu sangat tinggi. Kata Nabi SAW, doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Gitu ya. Doa orang tua untuk anaknya itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Kemudian termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak juga adalah ya mencaci maki. Ya, kadang-kadang nyuwun sewu bahkan karena yang salah tidak anaknya. Ada masalah di kantor, tetapi yang jadi pelampiasan adalah anak. Na'udzubillah min dzalik. Ini bentuk kedurhakaan yang luar biasa. Yang jelas anaknya itu tidak salah, tapi menjadi korban karena mungkin sedang ada masalah di kantor. Atau suami istri ya sedang ada masalah, anaknya jadi sasaran, dan lain sebagainya. Bentak istrinya nggak berani, yang dibentak jadi anaknya. Ya, bentak suaminya nggak berani, yang dibentak jadi anaknya. Ini bahaya sekali. Dan termasuk sebuah keburukan adalah mempertontonkan saling marah di depan anak. Karena itu pasti akan meruntuhkan kewibawaan orang tua di hadapan anak. Kalau Anda istri kok ngomel-ngomelin suaminya disaksikan dan didengerin oleh anaknya, ya tentu anak ini menjadi sulit nanti untuk hormat kepada
bapaknya, karena diberi contoh bagaimana perlakuan ibunya kepada bapaknya. Demikian pula sebaliknya, kalau anak melihat ya seorang bapak, apalagi KDRT ya sampai mukul istrinya ya, maka ini akan menjadikan ya runtuh semuanya ya kepercayaan anak kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian menghina. Nah, menghina itu ya bentuknya macam-macam ya. Apalagi juga mengumbar aib. Contoh mengumbar aib adalah misalnya ibu-ibu lagi cerita sama ibu-ibu lain, anaknya sudah agak besar, itu loh anakku itu masih ngompolan. Gitu ya. Itu namanya membuka aib, itu menjatuhkan kehormatan anak. Kemudian melabeli anak dengan label-label yang tidak pantas. Contohnya ngomong, ini memang agak oo nih, diajarin matematika nggak bisa-bisa. Nggak usah dikasih kalimat agak oo. Nah ini masih perlu belajar banyak ini matematikanya. Nah gitu itu kan lebih baik daripada ini itu memang agak oo nih, belajar matematika nggak bisa-bisa. Gitu ya. Itu sebuah labeling yang sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya adalah membanding-bandingkan. Itu termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Anak kita ini masing-masing punya potensi, masing-masing punya tabiat, masing-masing punya puyul atau kecenderungan-kecenderungan. Berbeda-beda satu sama lain. Jangan terlalu sering ya membanding-bandingkan. Loh, masmu itu dulu waktu seusia kamu udah hafal 3 juz loh, nak. Jangan kemudian dengan kalimat-kalimat semacam itu. Loh, kamu itu katanya adiknya ini kok nggak bisa sih? Gitu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu temanmu itu, dan lain sebagainya. Kalau pada ukuran proporsi tertentu, artinya kita melihat dia memang mampu dan dia hanya sekedar kurang effort, kurang berusaha, lalu kita bangkitkan semangatnya untuk berusaha, tentu ini menjadi hal yang positif. Tetapi kemudian kalau kemudian ini betul-betul melukai hatinya, membuat dia kemudian putus asa, patah arang, tentu ini akan mengakibatkan hal yang kurang baik di masa yang akan datang. Jadi kalau bisa jangan membanding-bandingkan, karena membandingkan itu melahirkan dendam, membandingkan itu melahirkan rasa sakit hati yang kemudian sulit disembuhkan. Kemudian yang berikutnya termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak adalah berbohong dan memberi contoh-contoh buruk. Ya, makanya salah satu pesan Allah kepada orang tua agar anaknya menjadi generasi yang kokoh di surah An-Nisa ayat ke-9 itu adalah falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah orang tua itu supaya anak-anaknya kokoh, supaya tidak perlu dikhawatirkan, dia bertakwa kepada Allah dan dia mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang lempeng. Jadi biasakan konsisten, konsekuen, tidak perlu malu untuk mengakui kesalahan, tidak perlu malu untuk meminta maaf kepada anak. Sewu, anaknya diajari berdoa, bapaknya tiba-tiba makan nasi nggak berdoa. Kemudian anaknya negur, kok bapak nggak berdoa? Nggak usah ngeles dengan mengatakan udah dalam hati, itu nggak usah. Gitu. Oh iya, astagfirullah, ayah lupa, maaf ya nak ya, bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya, kemudian kita mengucapkan doa sebagaimana mestinya untuk beri contoh kepada anak. Ini lebih aman daripada kemudian kita ngeles terus ya. Ngeles terus nanti dia juga ngeles tuh. Kamu kok nggak berdoa? Udah dalam hati gitu ya. Padahal nggak berdoa gitu ya. Ya karena nyontoh orang tuanya. Kemudian memberi contoh-contoh yang buruk. Karena anak-anak ini peniru yang baik, peniru yang hebat, peniru yang ulung, Bapak Ibu dan Allah. Begitu mata mereka sempurna, ya, mereka akan lebih percaya pada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nah, baca Quran dong, nak. Enggak ah. Kenapa kok nggak mau baca Quran? Itu nggak baik. Loh, kok baca Quran kok nggak baik? Iya, soalnya ayahku tidak pernah. Jadi dia selalu berprasangka baik bahwa ayahnya adalah orang baik. Maka segala sesuatu yang dikerjakan ayahnya adalah baik, apa yang tidak dikerjakan ayahnya adalah tidak baik. Jadi kalau kita ajarkan kepadanya baca Quran dong, nak. Enggak, baca Quran itu enggak baik. Nyatanya ayahku yang orang baik tidak pernah baca Quran. Nah, jangan ngambil barang pakai kaki dong, nak. Enggak sopan. Oh, sopan. Loh, kok sopan? Iya, soalnya bundaku sering. Ya, karena bundaku adalah orang baik, karena dia sering ngambil barang pakai kaki, maka ngambil barang pakai kaki itu pasti baik. Itu adalah contoh, gitu ya. Kemudian yang berikutnya suka mengancam dan menyakiti. Ya, ini tentu tingkatan yang lebih parah ya kita. Ngancem-ngancem itu ya membuat dia suka berkecil hati, membuat percaya dirinya jatuh, membuat dia senantiasa ya ketakutan pada hal-hal yang seharusnya dia berani. Ya, dia menjadi paranoid. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau dimarahi gimana? Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau ini gimana? Dia akan menjadi seorang yang peragu, ya pembimbang dan lain sebagainya. Apalagi menyakiti fisik ya, itu nggak akan dilupakan sama anak. Jadi menyakiti fisik itu tidak akan pernah dilupakan oleh anak. Saya aja gitu ya, kemudian pernah satu saat memang dihukum karena saya salahnya juga parah gitu ya, oleh bapak. Bapak saya itu nggak pernah
nggak pernah main kasar nyakiti itu ya, tapi saya pernah diseblak sekali pakai kaos. Itu waktu kecil, sampai sekarang teringat, gitu ya. Tidak pernah lupa bahwa saya pernah diseblak sama bapak pakai kaos, gitu ya. Karena saya waktu itu mungkin dianggap nakal, gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya menyakiti itu tidak pernah dilupakan. Jadi satu waktu ya Rasulullah SAW sedang berada di antara sahabat, datang seorang ibu membawa bayinya minta didoakan sama Rasulullah. Bayi itu digendong Rasulullah didoakan. Qadarullah bayi itu kemudian ngompol. Ya, ibunya ini kan malu sekali ya. Ya, bayi dibawa mau didoain Rasulullah kok malah ngompoli Rasulullah, malah membasahi Rasulullah gitu ya. Kemudian ibu ini ya karena malu tadi ya, merenggut bayi itu dengan kasar ke pelukannya. Kemudian Rasulullah menegur dengan kata-kata, sesungguhnya pakaian yang kotor oleh ya pipis bayi ini bisa bersih dengan sekali cuci. Tetapi jiwa anak yang keruh karena renggutan yang kasar itu tidak akan hilang sampai dewasa. Itu ya. Itu cuma renggutan kasar ya, apalagi kemudian kalau itu bentuk ya hal-hal yang sangat menyakiti. Kemudian yang berikutnya adalah selalu minta syarat untuk mencintai. Mencintai itu seharusnya sudah setulusnya. Jangan ya udah kamu jadi anak disayang deh tapi harus hafal Quran ya. Disayang deh tapi harus mengaji ya. Disayang deh tapi ini membiasakan menggunakan syarat untuk kita mencintai, menyayangi, ya memberi sesuatu kepada dia, ini merupakan kebiasaan yang akan berakibat buruk. Saya sering mencontohkan, ada dua ibu pertama dan ibu kedua ini sama-sama anaknya susah dibangunkan dan sama-sama suka minum susu. Nah, ibu pertama membangunkan anaknya dengan kalimat, nah bangun nak, bangun. Nanti kalau bangun ibu bikinkan susu deh, cepet bangun yuk. Nanti ibu bikinkan susu wis, ayo bangun. Ibu kedua membangunkan anaknya dengan kata-kata, nak, bangun nak, itu sudah ibu bikinkan susu untukmu. Ayo bangun, mumpung masih hangat, yuk, bangun yuk. Sama-sama capek bikinin susu, sama-sama capek bangunin. Tapi hasilnya beda jauh. Ibu pertama mengajarkan pamrih, mengajarkan syarat, jangan melakukan sesuatu kalau kamu tidak mendapatkan keuntungan langsung. Ibu kedua itu mengajarkan ketulusan. Ketulusan itu artinya sesuatu yang, ya Allah, ibuku ini aku belum bangun aja udah dibikinin susu, susunya enak, hangat gitu ya. Itu yang diajar. Itu berbeda sekali. Kemudian yang berikutnya adalah marah tanpa alasan dan menghukum tanpa penjelasan. Jadi qubhunal iqab bila bayan. Tidaklah bagus akibat, kata orang Arab, kalau menghukum tanpa penjelasan. Misalnya anaknya ujuk-ujuk diajak pergi pengajian, nggak pernah ditawari, nggak pernah apa, langsung dibawa, boncengkan di motor atau dimasukkan ke mobil, nanti kemudian di tempat acara rewel nangis, selalu dimarah-marahi. Di tempat acara kemudian lari-larian, nabrak kamera, nabrak sound system, gitu ya. Nah, semua kemudian dimarahi dan dihukum dengan keras. Padahal tadi tidak ada briefing. Ini qubhunal iqab bila bayan, akan menjadi keburukan menghukum tanpa penjelasan, akan hanya ada kesimpulan anak itu, ayahku galak, bundaku galak. Tapi misalnya tadi mau berangkat pengajian itu di briefing, nah ini mau pengajian, acaranya 3 jam, kamu ikut? Ikut. Oke, kalau ikut, nah di sana nanti banyak sound system, alat-alat, kabel-kabel, nggak boleh lari di depan ya. Terus nanti ada disediakan tempat bermain, mainnya di situ sama teman-teman, nggak boleh rebutan, nggak boleh nyakitin teman, nggak boleh nakalin teman. Kemudian nanti di sana nggak boleh mereka pulang sebelum waktunya. Dijelaskan di briefing. Nah, nanti ketika kemudian dia melanggar briefing yang sudah diberikan, lalu kita menegur, kita memarahi, ya, itu dia akan menerima. Oh iya, aku salah, maka aku kena marah, aku dihukum. Dia paham. Tapi kalau tadi langsung dibawa, nggak ada penjelasan, di sana dimarah-marahin, itu yang akan terjadi, dia merasa, ya bapakku galak, bundaku galak. That's all, itulah penjelasannya, tidak realize. Itu contoh-contoh bentuk-bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari perilaku durhaka dari orang tua kepada anak, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat. Jazakallahu khairan. Saya kembalikan ke Mas Yusuf selaku moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Salim Afillah. Masya Allah, ini tadi dari komen-komen Ustaz, katanya, oh, itu contohnya ibunya sabar banget. Katanya ada juga yang saya tertampar nih. Waduh, jadi bersemangat. Ini katanya, waduh, saya harus berubah saat ini. Masya Allah. Baik, kita masuk sesi diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Tadi sebenarnya sudah terjawab oleh Ustadz ya. Intinya itu contoh-contoh orang tua durhaka. Cuman ada pertanyaan menarik nih Ustadz. Ini atas nama Bunda Nilam nih. Nilai Meka ini bertanya, apakah sama dosanya orang tua durhaka dengan anak durhaka? Nah, seperti apa ini dosanya, Ustaz? Orang tua Nah, durhaka. insya Allah. Ini kalau sudah urusan dosa, ini urusannya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita cuma bisa apa namanya, artinya ya memang ada dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya, itu dosa yang sangat besar. Uququl walidain itu dosa yang sangat besar. Tentu kalau dilihat dari dampaknya, dosanya orang tua yang durhaka kepada anak juga besar. Karena kadang-kadang ya durhakanya orang tua kepada anak lah yang menyebabkan si anak ini menjadi durhaka kepada orang tuanya, gitu ya. Jadi dia menjadi dosa penyebab dari dosa besar. Artinya bisa jadi justru menjadi dosa yang lebih besar. Maka kita harus selalu berhati-hati, kita harus selalu menjaga diri supaya ya tadi mempersiapkan bekal jadi orang tua itu memang perlu ilmu yang banyak, perlu kesabaran yang luas, gitu ya. Itu yang penting. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa introspeksi. Terima kasih. Amin, amin, amin. Insyaallah. Baik, pertanyaan berikutnya dari beberapa ayah dan bunda yang lainnya, di antaranya atas nama Ardi Maulana dan juga M. Faris Arkam. Ini katanya, kalau sudah melakukan yang tadi dicontohkan Ustadz, nih durhaka-durhaka tadi, nah itu apa yang harus kita lakukan ya Ustadz? Ya, apakah harus minta maaf atau bagaimana ke anaknya nih khususnya? Silakan Ustadz. Baik, ya. Jadi yang pertama istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat. Kemudian memang kita jangan gengsi untuk minta maaf. Maaf ya nak, tidak pernah salah. Maaf ya nak, ya, dan lain sebagainya. Ini perlu kita sampaikan. Dan kemudian kita mengucapkan apresiasi yang kita lihat dari dia. Jangan sampai selama ini ternyata kita ini cuma sensitif kepada kekurangan-kekurangan anak kita, tapi kita jarang mengapresiasi kelebihan-kelebihan, hal-hal baik. Biasakan untuk mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita karena telah jadi anak soleh. Makasih ya Mas Nawal, hari ini sudah jadi anak yang soleh dan kakak yang soleh buat adik-adik. Sudah ngasih contoh yang baik buat adik-adik. Itu kita ungkapkan kepada dia, itu penting, gitu ya. Jadi insya Allah hal tersebut mudah-mudahan menjadi satu bentuk ya perbaikan, dan Allah nantinya memperbaiki juga untuk anak-anak kita. Gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, kita pilihkan beberapa pertanyaan lain. Banyak sekali nih, banyak yang mencatat juga nih Ustadz nih, saking pembelajaran atau kajian nih hari ini. Terima kasih nih Ayah Bunda yang beberapa poin dari Ustadz dicatat ulang di kolom chat. Jadi dibaca ulang sama masyarakat yang lainnya. Ini Masya Allah. pertanyaan baik nih kayak begini nih, Masya Allah nih ya. Enak banget nih ya. Ini ada pertanyaan dari Sheila ini berkaitan dengan orang tuanya bisa dikatakan melakukan hal seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Tapi pertanyaannya ini, apakah ada doa khusus ya, doa khusus agar Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada orang tua kita yang sudah puluhan tahun, tapi orang tua itu belum berubah. Mungkin orang tua bisa dikatakan melakukan hal yang seperti tadi. Silakan Ustaz. Baik, bagaimanapun juga orang tua kita sebersalah apapun kepada kita, kalau mereka mungkin tidak tahu ilmunya, karena mereka mungkin belum ikut kajian malam ini, kan gitu ya. Jadi mereka nggak tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah kesalahan atau kekeliruan. Nah, kita yang sudah mengetahui ilmunya, tentu dengan ini, satu, memaklumi mereka, yang kedua, memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, memintakan maaf dari Allah untuk mereka, kemudian kita berdoa, mohon taufik dari Allah untuk mereka, supaya Allah memberikan ya kepada mereka ampunan dan sekaligus taufik supaya berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan insya Allah mudah-mudahan dikaruniakan husnul khatimah. Itu yang kita mintakan kepada mereka. Terus kita bisa mencontohkan juga kepada mereka bagaimana yang kita lakukan kepada anak-anak kita harus lebih baik, harus sudah berdasarkan ilmu ya, karena sudah ikut ngaji malam ini dan juga ikut mungkin baca-baca buku parenting dan lain sebagainya. Nah, ini memutus mata rantai ya, sering ada istilahnya anak sekarang toxic parents. Orang tua yang toxic gitu ya, itu mudah-mudahan kita bisa memutus mata rantainya kepada anak-anak kita berupaya untuk memberikan yang terbaik, insya Allah. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, kita pilihkan beberapa kembali. Ya, ini atas nama Cindy ya. Ini katanya, apakah perceraian ya, karena kan ada mungkin harus terjadi perceraian antara orang tua, itu juga termasuk dalam bentuk durhakanya orang tua pada anak.
Nah, seperti apa nih Ustaz nih? Kalau itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah harus sering pergi bersama untuk menghibur anak-anaknya atau bagaimana? Silakan Ustaz. Baik. Iya, tentu perceraian ini di antara yang biasanya mendapatkan dampak yang kurang baik darinya adalah anak. Karena tidak mendapatkan barangkali kasih sayang secara utuh. Biasanya kan tetap harus ikut salah satu gitu ya. Atau bahkan ya kadang-kadang ada lemahnya harus ikut neneknya, kakeknya ya. Ya karena masing-masing bapak ibunya sudah ada urusan sendiri-sendiri misalnya gitu ya. Nah ini tentu bisa menjadi bentuk kedurhakaan kalau kita tidak ya menghandle dengan baik. Artinya kita bercerai sudah terjadi ya qadarullah syafa'al itu tidak bisa dibalik ya, tidak bisa diulang. Kita tahu ada status mantan suami, mantan istri, tapi tidak ada status mantan bapak, mantan ibu, mantan anak. Jadi hubungan antara orang tua dengan anak itu tidak bisa diputus oleh keadaan apapun termasuk perceraian. Maka tetap wajib bagi masing-masing ya suami dan istri ini meskipun sudah berpisah untuk memberi perhatian. Kalau bapak ya tetap memberi nafkah, makanya kadang-kadang saya ditanya, memangnya kok sudah cerai itu bapaknya tetap harus nafkahin anak? Loh iya, nah, memang kalau perceraian itu yang rugi laki-laki, saya bilang. Gitu ya. Jadi memang tetap berkewajiban melekat seorang bapak itu menafkahi anaknya meskipun sudah bercerai dengan ibu dari anak-anak tersebut. Itu tanggung jawab nafkahnya tetap melekatnya kepada bapak. Jadi kepada wali. Jadi tidak terputus oleh status perceraian itu. Dan kemudian juga memberikan perhatian, ya mungkin ada waktu sharing ya kapan bisa bareng bapaknya ya, kapan bisa bareng ibunya kalau dia selama ini bareng bapak misalnya. Tetap berikan hak-haknya semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian memang mungkin anak-anak kita itu masih bingung, kenapa sih mesti pisah gitu ya, kenapa mesti bercerai gitu ya. Ya pelan-pelan dijelaskan nanti, jangan menyalahkan, tetapi memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk tetap bersama gitu ya. Terus bagaimana kemudian kita tetap menanamkan nilai-nilai kebaikan sebaik apapun, ya semaksimal apapun kepada mereka. Demikian. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Salim Afilah. Terima kasih juga pada ayah bunda. Ini saya agak-agak takjub nih Ustaz. Malam hari ini banyak sekali ayah-ayahnya nih. Banyak yang nanya juga. Ini biasanya suka kajian parenting ibu-ibu. Tapi ini ayah-ayah hebat nih hadir di malam hari ini. Baik, nih kita ada beberapa pertanyaan lainnya. Namun setelah ini Ustaz harus break sejenak. Kita akan menyaksikan beberapa tayangan video terlebih dahulu. Ini salah satu pertanyaan dari Yusra di Sumbar nih Ustaz. Boleh minta referensi buku-buku motivasi khususnya untuk mendidik anaknya apa aja nih Ustaz? Ya, nanti saja. Nah, namun sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu ayah bunda ada sebuah tayangan dokumentasi. Ya tadi ini Ustadz Salim Afilah ini termasuk menjadi bagian sebuah pesantren yang ada di daerah mana Ustadz? Di Magelang atau Jogja ini Ustadz? Di pesantrennya di Magelang, di Magelang. Kecamatan Sawangan, ya betul. Jadi ini sebuah pesantren masyarakat Merapi Merbabu di lereng antara dua gunung Ustadz ya? Iya. Oke, baik. Seperti apa kondisinya, lalu bagaimana suasananya? Kita saksikan terlebih dahulu. Inilah dia Pondok Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Selamat menyaksikan. Inilah rumah kami di sebuah desa di sudut Kabupaten Magelang, di lereng dua gunung Merapi Merbabu. Di sini kami berikhtiar untuk mengisi masa muda dengan mempelajari agama, mengamalkannya, kemudian berdakwah menyebarkannya. Walaupun ada rintangan yang menghalangi, kami percaya Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan. Ustadz-ustadz kami, para santri, dan warga masyarakat ikut berperan mensyiarkan agama ini. Mari berperan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dihormati Allah SWT, alhamdulillah di hari ini, di malam berbahagia ini, kita perhatikan tadi ada yang bersama anaknya, bersama dengan orang tuanya, suami dan istri, kita berkumpul bersama, ya termasuk santri-santri di pondok pesantren sana juga berkumpul dengan teman-temannya. Kita juga bisa berperan, yuk berperan, seperti pesan di video itu, sekedar informasi bahwa pesantren tadi itu ada di daerah Jawa Tengah, Magelang, berbatasan dengan Yogyakarta.
Mungkin takutnya ada yang belum terbayang ya, ada yang tinggal di Malaysia, di Mesir, dan lain-lainnya. Dan pesantren tadi, video tadi itu adalah salah satu produksi yang dibuat oleh para santri di sana. Ini sangat luar biasa, pondok pesantren masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat, tidak hanya belajar mengaji, tidak hanya belajar hafal Quran dan seterusnya, tapi juga turun ke masyarakat. Salah satunya dengan ekonomi, buat video, lalu ada yang buat apa Ustadz? Ada tempat kulinernya juga ya, ada Betul. pertanian, peternakannya. Wah, kalau ada mau jalan-jalan wisata sekalian pondok pesantren, nah di situ enak banget. Nah, ayah bunda boleh juga berperan ya dengan membangun fasilitas yang ada di pesantren, karena di sana juga banyak anak yatim dan duafa, bisa juga menghasilkan anak-anak menghafal Quran, insya Allah menjadi ladang amal jariah untuk ayah bunda sekalian. Teman-teman panitia boleh di-share di kolom chat, di kolom komentar. Di sini ada link komitmen untuk ayah bunda yang ingin berperan untuk sedikit mewakafkan atau bersedekah jariah, yang insya Allah itu pahalanya akan terus mengalir selama pesantren ini masih ada, untuk para anak-anak yang sedang menghafal Quran, yang siap menjadi dai-dai berikutnya, baik itu di sekitaran kampung-kampung di lereng gunung itu maupun di manapun berada. Ya silakan, saya hitung mundur 10 saja, waktunya kita waktu terbatas. Di situ ada link komitmen, jadi uangnya tidak harus hari ini ya bunda, mau misalnya 100.000, 500.000, sejuta, 5 juta, 10 juta, mau 50 juta nggak masalah. Uangnya tidak harus hari ini, bahkan juga boleh dikomitmenkan saja. Sekarang saya mau transfer setiap bulan, selama 3 bulan, saya ingin berkomitmen sekian juta rupiah. Nah, boleh di situ. Nanti di akhir acara kita akan umumkan berapakah total donasi sedekah maupun wakaf untuk pesantren ini yang terkumpul. Saat kita berkumpul, orang baik berkumpul dengan orang baik, insya Allah akan menghadirkan kebaikan. Saya hitung mundur 10. Silakan diklik aja linknya, tulis nama, nomor telepon, dan juga nilainya berapa. Ditransfer tidak harus hari ini. Saya hitung mundur lagi 9. Atau ada yang mau langsung, di situ ada di giza.com ya. Di situ bisa pakai aplikasi, bisa langsung menggunakan QR code dan seterusnya. Baik, kita hitung mundur 8. Yuk ayah bunda, niatkan dalam diri dan dalam hati bahwa ayah bunda bisa berperan. Yuk, berapapun itu, uang itu hari ini bisa ditransfernya lusa, minggu depan, nunggu gajian, nunggu dapat bonus, dan seterusnya. Yang penting komitmen aja, niatkan dulu hari ini, niatkan. Yaitu mundur lagi 7. Yuk, kita tunggu ya, nanti di akhir acara kita akan umumkan berapakah total donasi, sedekah maupun wakaf untuk pesantren ini yang terkumpul dari orang-orang baik yang berkumpul di malam hari ini. Yaitu mundur kembali 6. Ayo ayah bunda, boleh diskusi dulu sama istri, diskusi dengan suami, ya silakan sambil niatkan ini untuk keluarga saya. Pahalanya mengalir untuk keluarga saya. Insya Allah itu bisa. Insya Allah semoga menjadi keluarga yang bahagia. Saya hitung mundur 5. Saya masih menunggu ayah bunda, kami masih menunggu persembahan dari BM3, Baitul Mal Merapi Merbabu, dan juga di kizakat.com. Insya Allah nanti di akhir acara kita akan umumkan berapakah total donasi yang terkumpul. Saya hitung mundur lagi 4. Setelah ini Ustaz Salim Afilah akan sedikit memberi jawaban-jawaban dari pertanyaan ayah bunda, sekaligus juga poin-poin penutup agar kita terhindar menjadi orang tua yang durhaka. Silakan 3. Yuk, tuh dari Leni Yusuf, 500.000 insya Allah, Masya Allah, Allah Akbar. Yuyun 100.000 rupiah, Allah Akbar. Silakan ya, silakan ayah bunda. Ini tidak ada sombong-sombongan, tidak ada ria-riaan, ini dalam rangka untuk menyemangati diri saja, ya Ustadz ya. Nggak ada sombong-sombongan, nggak ada ria-riaan, ya kita sedang bergotong royong, karena mungkin kita kalau mau bangun pesantren sendiri berat, yuk kita ini momennya. Ya ada pesantren yang sudah dibina oleh Ustaz Salim Afilah, insya Allah kita akan dapat pahala mengalir dari para santri yang belajar di sana, yang menghafal Quran dan juga mendakwahi kembali di lingkungan sekitar di sana. Saya mundur 3. Yuk ya bunda, begitu di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, semua bisa berdonasi, bisa bersedekah jariah. Insya Allah ini akan ada kebaikan yang mengalir pada diri kita maupun keluarga. 2, waktu kita terbatas, yuk silakan. Dari atas nama Cindy, 500.000 rupiah, Masya Allah. Terima kasih bunda, ayah ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ya. Silakan ya, demi kebaikan keluarga diniatkan. Insya Allah nih anak-anak saya akan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Semoga tadi ada yang punya doa keluar orang tuanya mungkin yang masih durhaka, dengan kita bersedekah, dengan kita berwakaf untuk pesantren, insya Allah akan ada pahala-pahala yang mengalir. Yaitu mundur 21, waktu kita terbatas. Baik. Tahan dulu, saya akan kembalikan kepada Ustaz Salim Afilah ya, ayah bunda yang masih mau mengisi link komitmennya ya. Ingat uangnya terus hari ini ya, nggak harus malam hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, nunggu nanti gajian, nunggu nanti dapat bonus mungkin akhir tahun. Yang penting komitmennya dulu di hari ini.
kita tunggu komitmennya orang baik, berkumpul dengan orang baik, insya Allah akan program kebaikan yang tercipta. Baik, saya kembalikan kepada Ustaz Salim Afilah ya. Ada beberapa pertanyaan tadi, minta rekomendasi bacaan, termasuk juga ada doa khususnya nih untuk terhindar menjadi orang tua yang durhaka. Nah, silakan Ustaz Salim Afilah. Baik, ada buku-buku penting yang saya kira ayah bunda perlu membaca ya, di antaranya ini agak tebal, Dr. Abdullah Nasir Alwan, judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam atau Pendidikan Anak dalam Islam. Itu kalau tidak salah ada 3 jilid. Itu yang agak tebal. Tapi kalau yang ringkas dan sangat cukup rinci dan mudah diamalkan, ada buku judulnya Prophetic Parenting karya Ustadz atau Syekh Muhammad Nur Abdul Hafidh As-Suwaid. Ini diterbitkan oleh Prawimedia, terjemahannya dalam bahasa Indonesia, juga tetap berjudul Prophetic Parenting. Kemudian ada buku judulnya Positive Parenting. Ya, Positive Parenting ini karya Ustadz Muhammad Fawzil Adim, ya, juga diterbitkan oleh Prawimedia. Kemudian Ustadz Muhammad Fawzil Adim juga menulis seri tentang pendidikan anak. Ada yang berjudul Saat Berharga untuk Anak Kita. Ada juga yang berjudul Segenggam Iman Anak Kita, gitu ya. Ini buku-buku tentang parenting yang saya kira bisa saya rekomendasikan malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik, gitu. Baik, jadi ada buku-bukunya tadi ya, Bunda Yusra di Sumatera Barat dan yang Bunda yang lainnya. Baik, oke, sebagai penutup Ustadz ya, sebelum nanti kita akan foto bersama ya Bunda, kameranya dinyalakan ya. Boleh sebagai poin penutup Ustadz, pesan untuk kita semua para orang tua agar terhindar menjadi orang tua durhaka, yang tadi sudah di poin-poinnya sudah dijelaskan oleh Ustadz, bahkan ayah bunda yang lain tadi ada beberapa yang mencatat ulang. Ya, silakan. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, perbanyak doa ya Bunda supaya kita menjadi orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik. Kita bisa membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini salah satu doa yang menurut guru kami Allahu yarham Kiai Mu'tarid Khalil komprehensif dan menakjubkan. Karena meminta jadi qurratu a'yun itu artinya kita semua diperbaiki oleh Allah, ya, imannya diperbaiki, amal ibadahnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki sehingga menjadi qurratu a'yun. Anak menjadi qurratu a'yun untuk orang tua, suami menjadi qurratu a'yun untuk istri, istri menjadi qurratu a'yun untuk suami dan lain sebagainya. Ini sangat indah. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, jadikan imamnya orang bertakwa. Artinya seluruh keluarga kita dijadikan orang bertakwa dan kita sebagai kepala keluarga dijadikan sebagai imamnya orang bertakwa. Ini di antara doa. Doa yang lain boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli minas sholihin dan lain sebagainya. Itu banyak sekali doa-doa yang lain yang bisa ditambahkan. Yang kedua, mari terus belajar karena memang kita tidak bisa menjadi orang tua yang baik tanpa ilmu. Artinya ikut kajian seperti ini juga penting, baca bukunya juga penting, praktekkan sedikit demi sedikit, programkan kalau perlu. Wah, saya itu kadang-kadang masih bentak-bentak anak ya. PR 3 bulan ke depan ngurangi bentak-bentak gitu ya. PR 3 bulan, wah saya kok masih kadang marah kepada suami atau istri di depan anak. Nah, PR 3 bulan ke depan ya, kalau mau marah tunda dulu sampai anak-anak tidur gitu ya. Alhamdulillah biasanya nanti kalau anak sudah tidur sudah malas marah kan gitu. Jadi insya Allah jadi terperbaiki semuanya gitu misalnya gitu ya. Kemudian ya kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan pada ini kita kurangi sedikit demi sedikit, kita programkan bersama-sama. Kemudian juga yang berikutnya kita perlu membangun komunitas antar orang tua karena kita biasanya bisa belajar banyak dari orang tua yang lain ya. Saya sangat respect dengan kutabnya Ustadz Budi Ashari ya, yang sering mengadakan camp untuk para ayah sehingga para ayah bertukar pikiran, para ayah saling belajar bagaimana jadi ayah yang baik. Yang luar biasa memang dari beberapa sekolah kami melihat sudah ada kepedulian tinggi untuk bukan cuma mendidik anak tapi mendidik orang tuanya. Karena kalau anaknya dididik orang tuanya tetap enggak bermasalah, ini enggak sinkron gitu ya. Itu yang berbahaya. Jadi ini saya kira kita perlu membangun komunitas dengan orang tua yang baik supaya kita bisa saling menguatkan, saling menasihati, saling belajar. Demikian Mas Yusuf. Terima kasih Ustadz informasinya. Baik, terima kasih Ayah Bunda ya. Tadi sudah ada beberapa poin dari Ustadz ya. Ada 3 yang perlu kita lakukan ya. Jangan lelah untuk terus berdoa, jangan lelah untuk terus belajar dan berkumpul dengan orang baik, berkomunitas dengan ayah-ayah hebat, dengan ibu-ibu hebat, bunda-bunda hebat ya. Dan juga ya Ayah Bunda ini
Ustadz nih ada yang nanya tadi, tuh judul bukunya boleh dong ditulis ulang, ada doanya juga seperti apa. Nah, nanti untuk ayah bunda yang ingin informasi lebih jelas, boleh gabung di grup telegramnya Ustadz Salim Afillah ya Ustadz ya. Nah, Boleh, insyaallah, insyaallah. lebih jelas ya, nanti tim panitia boleh di-share di kolom chat agar ayah bunda mungkin yang baru ikut acara di malam hari ini pengen bergabung di grup telegramnya Ustadz, nanti boleh ditulis ulang doanya maupun juga buku-buku rekomendasi agar menjadi orang tua yang hebat. Baik, setelah ini kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin ayah bunda dinyalakan kameranya ya sebagai kenang-kenangan ya. Oke, ilmunya tadi dicatat. Lalu juga ada bukti pernah kumpul dengan Ustadz Salim Afillah. Nah, insyaallah. Jadi nanti bisa ngomong nih ke istrinya atau ke suaminya. Nih ayah nih kemarin saya habis belajar nih dari Ustadz Salim Afillah, kata Ustadz begini. Nah, ada buktinya kan, ada fotonya. Biar bisa dipraktekkan bersama di rumahnya masing-masing. Nah, terima kasih Pak Agus Budianto, ada nama siapa nih, Dana, Katon, Pak Hisham, Masya Allah nih ayah-ayah hebat nih, malam hari banyak banget yang belajar bersama. Oke, senyum terbaik, bismillah, 3, 2, 1, oke, sekali lagi, beberapa halaman soalnya banyak banget ini hadir di malam hari ini, ada yang bersama anaknya, bersama istri dan suami, Masya Allah, di hari keluarga di malam Jumat, di hari yang berbahagia ini. 3, 2, 1, baik. Terima kasih Ayah Bunda, ya beberapa saat lagi kita akan umumkan ya, berapakah total donasi sedekah jariah untuk pesantren yang insya Allah ini pahalanya akan terus mengalir selama pesantren ini tetap berdiri, ilmu-ilmu yang bermanfaat dari santri didakwahkan kepada masyarakat, insya Allah pahalanya juga mengalir kepada ayah bunda yang berdonasi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Total donasi sedekah jariah ataupun juga wakaf untuk operasional dan pembangunan pondok pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang ada di lereng gunung di Merapi Merbabu di daerah Magelang, sekitaran Jawa Tengah dan Yogyakarta terkumpul sementara. Saya bilang sementara karena insya Allah ini akan terus bertambah. Mungkin ada yang mau diskusi dulu dengan istrinya, dengan suaminya. Ini baru sementara di malam hari ini terkumpul senilai Rp5.900.000. Allahu Akbar. Rp5.900.000. Pertemuan kita kurang lebih 1,5 jam ini. Insya Allah ini mungkin ada yang ingin terus berdonasi. Silakan bisa disimpan dulu linknya ya. Ada persembahan dari Digi Zakat dan juga BM3 Betulmal Merapi Merbabu. Baik. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ayah Bunda untuk acara malam hari ini dengan sama-sama membaca doa Hafdzul Majelis. Baik, terima kasih. Saya Sukar Langga, saya harus pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.